Saudaraku, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai ayat 3. Tapi sebelum kita membacanya dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Bapa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas segala campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bacaan firman-Mu kiranya semakin membuat kami merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa mohon urapan Roh Kudus-Mu, bersabdalah karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita dilanda oleh kekhawatiran dan kecemasan. Misalnya dalam masa pandemi ini kita khawatir kalau kita tertular. Atau khawatir kalau kita yang menulari orang-orang di sekitar kita, mereka yang kita kasihi. Atau juga mungkin kita khawatir pada kondisi ekonomi bangsa kita yang diakibatkan oleh pandemi ini, yang pastinya akan berimbas kepada kita. Atau masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran lainnya lagi. Saudara-saudaraku, kekhawatiran itu adalah sebuah insting reptil yang muncul akibat persoalan atau permasalahan dalam kehidupan kita ini. Dan insting itu adalah wajar. Karena memang kekhawatiran mestinya, saudara-saudaraku, membantu kita menjadi waspada dan bersiap, serta mengambil sikap untuk menghindari malapetakannya. Jika kita khawatir tertular COVID-19, maka kita akan mengusahakan mestinya agar protokol kesehatan tetap kita lakukan. Atau kita tetap mengusahakan agar orang-orang di sekitar kita melakukannya. Jika kita khawatir tertabrak mobil ketika kita mau menyeberang jalan, maka sebelum menyeberang itu, maka ada langkah-langkah yang kita ambil, yaitu apa? Menengok ke kiri, menengok ke kanan, supaya memastikan situasinya aman, baru kita bisa menyeberang. Dan seterusnya, saudara-saudaraku, langkah yang baik yang dapat diambil seseorang ketika ia menghadapi kekhawatiran, saudara-saudaraku, langkah yang baik yang dapat kita ambil ketika kita menghadapi kekhawatiran hanya dapat diambil kalau kita ada dalam keadaan tenang. Saudara-saudaraku, banyak orang dalam menghadapi kekhawatiran bukannya menjadi tenang,
yang terjadi malah uring-uringan atau stres. Dalam menghadapi COVID-19 ini sepertinya kita pernah mendengar bahwa malah orang menjadi takut dan sedih berlebihan. Ketakutan yang berlebihan itu lalu dapat mengendalikan kondisi tubuh kita. Tubuh ini, saudara-saudaraku, akan selalu merespon apa yang kita pikirkan. Jika pikiran kita itu negatif, maka tubuh kita pun akan berkembang menjadi negatif. Jika kita terlalu berlebihan khawatir, maka tubuh ini akan tertular berkembang ke arah negatif. Inilah yang menyebabkan seringkali tubuh menjadi lemah jika kita berpikiran berlebihan tentang kekhawatiran. Kekhawatiran dan pikiran negatif yang lainnya yang tadinya ada untuk bermaksud membawa kebaikan bagi kita malah merusak hidup kita, merusak tubuh kita, membuat pertahanan tubuh ini menjadi lemah. Itu kan yang dikatakan juga oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, tentang sikap kita agar jangan terlalu berlebihan khawatir menghadapi COVID-19 ini. Dan saudara-saudaraku, dalam bacaan kita Mazmur 18 ayat 1 sampai 3 tadi, kita melihat bagaimana Daud tetap menjadi kuat dan tenang menghadapi tantangan hidupnya. Nah, beberapa hal yang dapat kita pelajari adalah sebagai berikut. Daud memilih untuk mengingat apa yang baik yang Tuhan sudah kerjakan. Di ayat 1. Alih-alih menjadi gusar dan kecewa pada peristiwa lampau yang menyedihkan dia, yang pernah dia alami dulu, yang menjadi sejarahnya, Daud malah memilih untuk mengingat bagaimana Tuhan melepaskannya dan membebaskannya. Bukankah Daud bisa memilih untuk mengingat bagaimana ia menghadapi kesengsaraan atau takut pada waktu itu, pada waktu dulu, pada masa kesusahan itu datang. Namun, mengingat kesusahan tidak dipilihnya. Daud lebih memilih mengingat kebesaran dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, jika kita mau memilih mengingat hal-hal buruk dalam kehidupan kita, tentu itu akan dengan mudah kita lakukan. Kita akan menjumpainya dengan cepat. Namun masalahnya adalah apakah memilih mengingat hal-hal buruk melampaui tujuan dari ingatan itu, yakni pembelajaran. Kalau kita mengingat hal-hal buruk, apakah memang tujuannya untuk mempelajarinya atau melampauinya, malah semakin menjadi rusak dan hancur kitanya? Apakah itu semua akan menjadi lebih berguna bagi kita? Apakah mengingat hal-hal buruk lebih berguna bagi kita? Bukankah saudara-saudara seringkali malah berakibat buruk buat kita?
dan bahkan mungkin buat orang lain juga yang kita kasihi, yang mestinya mereka mendapatkan cahaya pancaran kebaikan kita. Kebaikan itu menjadi terhalang oleh karena kita mengingat dan mengenang terlalu berlebihan apa yang buruk itu tadi. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri terus menerus. Jika kita ditarik pada saat tertentu untuk menjadi khawatir, untuk menjadi sedih, untuk menjadi kecewa, untuk menjadi marah berlebihan, apakah ini, saudara-saudaraku, yang kita pilih untuk hidup kita saat ini? Saudara-saudaraku, saya dan saudara-saudara akan memilih menjadi seperti Daud. Kita memilih mau selalu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan, kapan dan dimanapun Tuhan sudah melakukan kebaikan itu kepada kita. Karena jika kita mau memilih untuk melihat kasih dan kebaikan Tuhan, maka saudara-saudaraku, ternyata kita juga akan menjumpai banyak sekali kebaikan Tuhan. Ibaratnya itu saudara-saudara, jika kita mau memilih melihat kebaikan Tuhan bagi kita, maka kita akan tinggal memutar tombol kebaikan Tuhan yang ada di kepala kita itu, lalu tinggal klik, kita mau ingat kebaikan Tuhan. Jadi pilihannya itu terletak pada saya. Apakah kita mau melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya? Seperti Daud yang suka melihat kebaikan Tuhan, maka ia terhindar dari dikuasai oleh kemarahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Hal ini bukan berarti Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anakku bahwa ia tidak pernah mengalami kekecewaan atau marah dan lain-lainnya ya. Bukan. Karena dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur maksud saya, kita menjumpai juga bagaimana Daud kecewa, bagaimana Daud marah. Namun Daud kemudian memutar tombol kliknya itu menjadi menyesal, berserah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dalam bacaan kita tadi, kemudian Daud bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku, jadi artinya kita bisa mengalami khawatir, kecewa, sedih, marah, dan lain-lain dalam kehidupan kita. Namun kita akan memakai itu semua untuk justru membuat kita melakukan kebaikan, yakni untuk belajar hidup dan menghidupinya dengan mengingat dan mengenang semuanya itu. Kita mempelajarinya dan bagaimana menghidupinya begitu terus-menerus, dan ini adalah sebuah proses yang gak pernah berhenti, saudara-saudaraku. Dalam tantangan di tengah kehidupan kita ini, kita memilih, saudara-saudaraku, untuk melihat keindahan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini kiranya membuat kita selalu menjadi tenang dalam hidup ini. Karena kalau kata Daud, Tuhan itu adalah bukit batuku. Artinya itu adalah bahwa ada jaminan hidup di dalam Tuhan. Karena kekuatan Allah yang kokoh seperti gunung batu. Tuhan itu adalah kubu pertahananku. Artinya adalah ada tempat perlindungan bagiku, yaitu adalah Allah. Tempat ini tidak dapat dimasuki oleh siapapun, oleh musuh-musuh kita. Mereka tidak akan bisa memasukinya. Allah itu adalah penyelamatku. Artinya adalah Allah itu adalah pelindungku yang hidup. Saat ini aku
tidak sendirian. Ia bersamaku. Dan Allah itu adalah perisaiku. Artinya adalah Allah lah yang berdiri antara aku dan masalahku. Dan ini mengingatkan kita juga pada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Demi keselamatan kita, Ia memberikan dirinya ganti kita. Allah adalah tanduk selamatku. Artinya adalah Allah lah yang memiliki kuasa. Ia menjadi penyelamatku. Ada di ayat 2 dan 3 itu ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekarang, yakinlah bahwa tubuh pemberian Tuhan ini tahu apa yang dipikirkannya tentang Tuhan Allah. Mintalah kepada Tuhan agar tubuhmu bereaksi positif pada pikiran positif dan iman yang kuat yang engkau rajut setiap hari. Serahkanlah segala khawatir, sedih, kekecewaan dan sebagainya kepada Tuhan. Lalu saudara-saudara, nikmatilah kebaikan Tuhan. Menjadi kuatlah dan bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Segala puji, syukur kita naikkan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan menolong Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan saya yang selalu menjadi orang-orang yang memilih untuk bersyukur di dalam kehidupannya. Amin.